Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Ustaz Sahri yang dimuliakan Allah, Provinsi Sungai Rengas, para ikhwan dan akhwat, adik-adikku sekalian, anak-anak yang juga hadir di sini yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur itu dimulai dengan memenuhkan hati kita dengan rasa berterima kasih kepada Allah. Jadi kalau orang yang bersyukur itu hatinya itu mesti diliputi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang indah. Jadi bukan hal-hal yang merasa tertekan, merasa tak nyaman. Itu tidak, orang tidak akan bersyukur kalau dengan cara seperti itu. Tapi kalau dalam hatinya itu terasa nikmat, terasa indah, rasa nyaman, nah, itu awal dari rasa atau penghaturan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan, nah ini anak-anak, kalau bersyukur itu mengucapkan zikir apa? Apa zikir untuk orang yang bersyukur? Alhamdulillah. Apa itu? Alhamdulillah. Disebut apa tuh alhamdulillah? Hah? Hamdalah. Ayo, apa tuh? Alhamdulillah disebut apa? Dinamakan apa? Kalau la ilaha illallah disebut tahlil. Kalau subhanallah disebut subhanallah. Tasbih. Kalau subhanallah disebut tasbih. Nah, kalau alhamdulillah disebut apa? Ya. Apa? Tahmid. Ada yang bisik kayaknya ya. Jadi hati kita merasa berterima kasih kepada Allah. Kemudian lisan kita berzikir dengan minimal itu dengan tahmid. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah memperbanyak ucapan tahmid. Alhamdulillah. Maknanya kalau kita artikan, segala puji hanya milik Allah. Ucapan tahmid itu adalah zikir yang paling banyak diucapkan oleh kaum muslimin. Apa coba anak-anak? Di mana coba yang kita ucapkan tuh kalimat alhamdulillah? Di Al-Qur'an surah apa itu yang pakai alhamdulillah? Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah itu pada ayat yang kedua, setelah kita membaca basmalah, dilanjutkan dengan alhamdulillah. Ucapan tahmid rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masya Allah, memang manusia itu sebenarnya tak akan terlepas dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ditanya lagi nih? Nanti banyak-banyak tanya, siapa yang banyak dapat kasih hadiah nih. Mau hadiah apa? Adanya kue kali ya. Adanya duit, boleh juga nanti dikasih duit ya. Suka tak kasih duit? Bersyukur nak? Terus mengucapkan apa? Alhamdulillah. Coba baca surah Al-Fatihah
Hafal, pasti hafal kan? Hafal. Tapi sama maknanya, sama artinya. Siapa yang bisa coba? Dikasih duit. Siapa yang bisa? Surah Al-Fatihah. Berapa ayat tuh surah Al-Fatihah? Hah? Oh, bagus, pintar. Tujuh ditahan dulu. 7 ayat. Ayat yang pertama apa coba? Masa alhamdulillah langsung? Nah coba siapa yang hafal surah Al-Fatihah dari ayat yang pertama dan artinya? Ya kalau nomor hadiah harus sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar Al-Fatihahnya. Ayo. Tolong. Al-Fatihah sih TK 0 kecil juga hafal. Oke, kalau begitu ayat yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Artinya, kalau Al-Fatihahnya dibaca utuh, terus terjemahnya 3 ayat ya, segitu. Nah, siapa yang bisa? Tak bisa. Ini. Bisa. Artinya apa? Yang mana yang bisa? Bismillah aja. Ah, coba. Yang penting berani. Tahu dulu lah. Enggak usah malu kan sih. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. Bagus. Lanjut. Lanjut, betul itu, bagus itu. Mantap. Nah sekarang artinya. Ayat yang pertama aja, ayat yang pertama dulu. Bismillah. Terus? Atau langsung artinya aja. Tadi kan tadi baca ayat itu. Nah, ayat yang pertama artinya apa? Dengan yang tuh kan tahu, tapi kan tadi ini yang mulai. Ayo dengan menyebut nama Allah yang benar. Tapi kalau untuk Bismillah bukan yang itu, yang Maha Pengasih lagi penyayang. Terus alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, terus lanjutkan. Ar-Rahmanir Rahim. Itu pendek tuh. Apa coba? Tuh. Ar-Rahman Rahim apa? Ayo, sama dengan Bismillah. Yang Maha Pengasih lagi Maha. Dah. Maliki Yaumiddin. Siapa yang bisa? Raja di hari kemudian atau di hari pembalasan. Lanjutkan nanti ya. Kalau ada yang hafal sampai ayat yang ke-7 maknanya,
dikasih hadiah selembar uang warna biru, tapi harus hafal. Misal tak hafal dia katanya. Ya, nah jadi Bapak Ibu sekalian, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Jadi ini tak henti-henti selalu disampaikan, kita harus memperbanyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur itu artinya dia selalu merasa indah, merasa bahagia. Bahkan meskipun dia diuji oleh Allah dengan berbagai macam masalah kehidupan. Ini kami sering sampaikan karena memang masalah kita itu karena yang paling banyak terjadi di masalah kita itu karena kita itu memang kurang bersyukur atas nikmat Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita itu selalu punya alasan untuk bersyukur? Karena nikmat yang Allah curahkan kepada kita itu jauh lebih besar, lebih banyak, lebih dahsyat, lebih merata daripada ujian yang Dia timpakan. Allah kalau menimpakan ujian kepada kita, rumusnya itu kan sedikit. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyirus sabirin. Kata Allah, pasti akan aku uji, akan kami uji dengan sedikit. Nah, tuh kata ahli tafsir itu makna dari bisyai'in di situ menunjukkan bahwa ujian itu berkadar sedikit. Nah, kalau syukur dimulai dengan ayat yang kedua surah Al-Fatihah. Ini bacaan yang paling banyak dibaca oleh manusia. Yang namanya surah Al-Fatihah ini adalah bacaan atau kalimat yang paling banyak dibaca oleh manusia di muka bumi. Ada berapa banyak tuh manusia yang beragama Islam di muka bumi? Miliaran orang. Ada berapa banyak mereka yang menunaikan ibadah sholat? Itu semuanya membaca surah Al-Fatihah. Di dalamnya ada kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja bagi Allah. Yang namanya alhamdulillah itu artinya semua puji-pujian, semua kebaikan kepada siapa? Lillahirabbil alamin. Jadi ada beberapa kalimat itu yang tidak boleh tertuju kepada selain Allah. Tidak boleh. Di antaranya adalah alhamdulillah. Kalau alhamdulillah itu tak boleh kepada selain Allah. Begitu juga subhan, itu tak boleh kepada selain Allah. Kalau kita sebutkan maha suci, itu tidak boleh kepada selain Allah. Kalau segala puji, alhamdulillah, itu pasti harus kepada Allah. Kenapa demikian? Karena memang Allah yang tak henti-hentinya mencurahkan rahmatnya, menebarkan kebaikan kepada seluruh makhluk di muka bumi ini. Bapak Ibu sekalian, adik-adikku sekalian, anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah. Kira-kira Bapak Ibu, nikmat itu yang paling banyak itu yang kita ketahui atau yang tak kita ketahui? Nikmat itu, nikmat Allah. Ibu, kira-kira nikmat Allah itu yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui yang paling banyak? Kira-kira mana yang lebih banyak antara nikmat yang kita ketahui dengan yang tidak kita ketahui? Ya, hitungannya berapa sih kemampuan manusia itu menghitung nikmat, mengingat nikmat? Andai kata Allah itu memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya, itu sebatas yang kita ingat, tak banyak nikmat Allah itu. Tetapi Allah, meskipun kita lupa, bahkan meskipun kita tidak tahu, bahkan meskipun ada hamba-hambanya yang betul-betul tak mau bersyukur kepada Allah, tetapi Allah tak henti-hentinya mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, kepada hamba-hambanya. Kami dulu pernah ceritakan, coba Bapak Ibu sekalian, kita ini semua punya jantung. Jantung itu adalah organ tubuh, salah satu organ tubuh yang sangat vital, sangat penting gitu ya, jantung itu. Besarnya tidak serba besar. Untuk kita ini paling mungkin beratnya hanya sekitar 500 gram. Jantung itu hanya sekepal tangan begini. Itu macam mesin. Dia itu tak boleh, tugas itu memompa.
Jadi kan kalau apa? Memang kata orang kalau jantung berhenti manusia mati gitu ya. Sebenarnya kalau istilah kedokteran itu yang dimaksud dengan mati itu bukan jantung berhenti. Karena bisa jadi orang jantung itu berhenti, orangnya masih hidup bisa. Walaupun hitungan detik. Makanya kalau orang tuh jantung ada yang namanya istilah cardiac arrest itu artinya jantung itu terhenti karena penyakit jantung. Itu orang masih bisa hidup itu. Makanya dipompa segala macam, orang masih bisa hidup. Jadi memang masih ada mungkin orang bisa hidup. Nah sekarang yang maksud mati itu apa? Ini. Oh ya. Nah, siap dengar nggak nih? Atau sini dekat Pak Ustadz sini ya? Nanti lama-lama bisa pandai nanti. Atau disebarkan aja biar merata anak-anak. Nah apa? Kalau anak-anak terus masuk ke majelis taklim bagus. Nah boleh sebar sini. Biar saling pandang-pandangan, saling hadap-hadapan. Nah, tambah lagi sana. Berdua sana. Ada yang mau ke situ nak? Tuh. Biar ndak singgit sebelah nanti kapal ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud mati itu ketika di dalam otak kita itu sudah tak ada lagi oksigen. Jadi sebenarnya jantung itu di proses ini jantung itu memompa darah. Darah itu fungsi darah itu apa yang paling utama? Banyak fungsinya. Salah satu yang paling utama itu apa? Fungsi darah yang paling utama adalah mengangkut oksigen. Dari mana? Dari yang kita napas nih, kita hirup dari hidung nih, masuk ke paru-paru, ditangkap oleh darah, dibawa kemana? Ke seluruh jaringan kita. Semua jaringan kita itu memerlukan oksigen. Dan yang paling penting itu adalah otak. Karena otak kalau tidak sampai itu, ada jaringan otak yang mati. Karena fungsi otak itu kan ngontrol. Kita bisa bernapas, kita bisa melihat, bisa bergerak, itu dikontrol oleh otak. Namanya juga susunan saraf pusat. Kalau sampai otak ini terhenti, maka artinya yang lainnya juga otomatis terhenti. Ada orang mungkin sakit tangannya tak bisa bergerak. Tidak apa-apa, artinya dia masih bisa hidup kan, jantungnya masih bisa berpompa, masih bisa memompa, dia masih bisa bernapas dan seterusnya. Berarti otaknya masih bisa kontrol itu dia punya jaringan, dia punya organ tubuh. Tapi kalau otaknya yang tak bisa bergerak gitu kan, atau otaknya tahu sudah tak bisa lagi berfungsi, maka orang itu akan mati. Nah itu yang dimaksud dengan kematian. Jadi jantung, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jantung kita itu tak pernah sama sekali berhenti. Kalau berhenti tadi itu yang kita kapar tuh, yang sudah sakarat dengan tadi, ya kalau dengan pertolongan pertama bisa hidup lagi, orang itu bisa sadar lagi gitu. Tapi kita anggap dia tuh betul-betul tak pernah dia terhenti. Saya sudah hampir 50 tahun. 1 detik pun jantung itu tak pernah berhenti. Saya tak berani nanya Sahri, berapa tahun umurnya. Selama itu juga jantung tak pernah berhenti. Kang Basir berapa tahun? Hidup sudah 45. Berarti selama 45 tahun jantung itu tak pernah berhenti sama sekali. Andai kata jantung kita ini dikontrol oleh kita. Coba, kalau kita kontrol jantung, udah lama kita mati Pak. Tak mampu kita kontrol jantung. Padahal itu jantung kita seorang, masuk dalam tubuh kita. Benda itu ada dalam tubuh kita. Tapi kontrolnya Allah tidak serahkan kepada manusia yang pemilik jantung itu, yang punya jantung. Kenapa? Karena tak mampu. Tak ada manusia yang mampu mengontrol jantung. Orang itu tak pernah berhenti. Tidak usahlah jantung, mesin ya. Tiba-tiba kita ini kan hidupkan sebuah mesin air, pompa air. Harus kita kontrol, tidak boleh mati selama 24 jam. Tak mampu gitu ya. Tak bisa nak orang lain untuk semua itu ya. Sekarang Allah titipkan satu benda kecil di dalam tubuh kita, namanya jantung, dan dia tak boleh 1 detik pun berhenti. Masya Allah, Allah yang atur itu, Allah yang kendalikan itu. Bahkan meskipun kita tidak ingat,
Bahkan meskipun kita tidak bersyukur kepada Allah, Allah tetap berikan jantung itu untuk bergerak, berdetak terus panjang masa sampai nanti ketika nyampai waktunya Allah cabut nyawanya, baru Allah hentikan jantung. Nih baru kita ceritakan, ini baru satu organ tubuh. Itu pun kita tak selesai ceritakan. Belum lagi yang lain. Ada kulit, ada hidung, ada telinga, ada apa-apa yang di dalam telinga itu, ada tulang dan seterusnya, semua punya mekanisme tersendiri dan tak ada satupun yang mampu kita kontrol. Masya Allah. Oleh karena itu para hamba Allah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka sekali lagi agar kita mendalam menikmati ketika kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Dia curahkan kepada kita. Ini Masya Allah. Terus suara saya tidak serah. Boleh tidak saya minum dulu ya? Sambil lanjut ya. Pada kesempatan ini sebenarnya saya ingin sama-sama kita cerita tentang satu peristiwa yang terjadi pada masa Rasul. Masya Allah. Satu hal yang terjadi pada masa Rasul Muhammad SAW, namanya Perang Hunain. Perang Hunain itu perang yang terjadi pada masa Rasulullah SAW setelah Fathul Mekah. Pendek cerita, Rasul membawa pasukan dari Mekah gitu kan. Waktu itu setelah Fathul Mekah, Rasul masih berada di Mekah. Kemudian beliau bersama para sahabat, bersama kaum muslimin yang baru masuk Islam, berangkat menuju Taif. Berperang di sana, dengan pendek cerita, peperangan dimenangkan oleh kaum muslim. Nah, peperangan yang paling banyak kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang ini adalah para perang Hunain, perang pada masa Rasul gitu ya. Itu sekali lagi saya katakan, perang pada masa Rasul yang paling banyak mendapatkan harta rampasan perang itu adalah perang Hunain. Jadi melimpah ruah yang namanya harta rampasan perang. Dulu itu kalau berperang, semua yang terdapat dalam medan peperangan itu menjadi hak milik pemenangnya, termasuk manusianya. Kala itu kaum muslimin yang menang, kaum muslimin yang menguasai harta yang terdapat dari hasil peperangan itu. Namanya harta rampasan perang, ghanimah gitu ya. Nah, kemudian ini nanti saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian. Rasul kemudian ini dalam pasukan yang ikut bersama Rasul gitu ya. Itu ada sahabat inti. Sahabat inti itu sahabat yang selalu bersama Rasul. Paham kan kalau sahabat inti itu? Orang-orang inti itu kan paham kan? Orang yang siap untuk membela seutuhnya. Ibaratnya kalau ada panggilan itu siang malam dia datang. Itu orang-orang inti ini, orang yang sudah sedikit pun tidak diragukan lagi kesetiaannya. Ini terdiri para sahabat. Pada perang Hunain itu hampir kalah dengan kaum muslimin. Tetapi ada sahabat inti yang kemudian mereka terus bersama Rasul, sedikit demi sedikit bertambah banyak gitu ya. Tadinya sudah kocar-kacir di pasukan umat Islam, tapi kemudian kaum muslimin ada pasukan inti tadi itu. Kala itu Rasul menyebutnya sebagai Ashabus Samurah. Hai orang-orang yang berbaiat pada baiat Ridwan gitu. Mereka dikenal sebagai Ashabus Samurah ya gitu. Itu gelarnya. Oke, jadi sahabat inti, ada sahabat inti, terus ada kaum muslimin yang ya kebanyakan itulah. Yang berikutnya lagi, golongan yang ketiga, ada umat Islam yang baru masuk Islam. Apa yang mau kita sebut tuh? Mu'alaf.
Atau kala itu disebutnya bukan dengan kata mu'alaf tapi tulaqo. Kira-kira antara mu'alaf dengan tulaqo mana lebih tinggi ini? Levelnya lebih bagus mu'alaf daripada tulaqo. Kalau mu'alaf ini orang yang masuk Islam dengan sukarela. Artinya dia dengan tanpa paksaan, orang yang dilembutkan hatinya. Makanya orang-orang mu'alaf itu sebenarnya gelar yang tak bagus sebenarnya. Jadi kita walaupun secara syariat disebut sebagai mu'alaf, orang yang dilembutkan hatinya, tetapi kita jangan tak mudah nyebut orang mu'alaf, tak nyaman. Itu artinya orang yang masih dilembutkan hatinya dengan hakte gitu, kira-kira gitu. Kalau kawan-kawan saya lihat ada di satu channel YouTube itu di Kalbar nih malah ya, itu mereka menyebutnya sebagai saudara seiman. Itu bagus. Kalau kita sebut sebagai mu'alaf, saya katakan tadi itu tak lama-lama tak sedap gitu. Ada mu'alaf, ada tulaqo. Nah, para muna ini mereka disebut sebagai orang-orang tulaqo. Siapa tuh orang tulaqo? Orang tulaqo itu adalah sebutan untuk orang-orang yang dibebaskan. Beda nggak antara mu'alaf sama tulaqo? Orang yang dilembutkan hatinya dengan orang yang dibebaskan. Kira-kira mana yang lebih bagus? Harusnya lebih bagus orang mu'alaf. Kalau tulaqo, sebenarnya orang tulaqo nih, kalau dia punya kekuatan, dia tidak akan mau dibebaskan. Tetapi karena dia sudah tak mampu lagi nak bergerak, sudah tak punya kekuatan, maka dia pasrah. Nah, ini orang-orang tulaqo ini adalah orang-orang kafir Quraisy yang mereka tiba-tiba diserang, didatangi oleh pasukan besar umat Islam waktu Fathul Mekah. Mereka tak sempat nak membalas, tak sempat nak ngelawan. Akhirnya mereka menyerahkan diri kepada Rasul. Kemudian lambat laun seketika mereka masuk ke dalam Islam. Makanya kala itu waktu Fathul Mekah itu Allah memberikan ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Lanjutkan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Lanjutkan. Terus. Kata Allah, ketika datang pertolongan Allah, ini cerita ayat yang surah yang diturunkan oleh Allah waktu Fathul Makkah. Ketika datang pertolongan Allah, kata Allah, maka kamu melihat orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Banyak rangkaian ayat-ayat Allah yang diturunkan sebelum dan pada saat serta setelah Fathul Makkah. Gitu. Nah, jadi kembali ke tulaqo. Jadi tadi yang ikut perang Hunain itu ada sahabat inti. Kalau istilahnya kalau selevel sahabatnya Nabi Isa itu disebut sebagai Hawariyin gitu ya, sahabat utama. Kemudian ada kaum muslimin pada umumnya. Terus sama lagi ada tulaqo, orang-orang yang dibebaskan. Ketika Rasul membagi harta rampasan perang, ternyata Rasul memberikan jumlah yang sangat besar kepada siapa? Kepada tulaqo. Datang seorang pembesar kafir Quraisy yang tadinya ada kafir, sekarang udah masuk Islam, cuman baru masuk Islam. Datang kepada Rasul. Rasul kasih kepadanya 100 ekor unta. 100 ekor unta ditambah 200 tael emas. Perak. Saya tak tahu tuh, tael itu berapa ukuran perak itu? Berapa gram kali gitu ya. Tetapi 100 ekor onta, tuh Kang Basir kalau dihitung 1 ekor onta tuh berapa harganya? Tentu lebih mahal daripada sapi. Di Arab Saudi saja itu onta memang jauh udah lebih mahal daripada sapi. Apalagi kalau ontanya onta yang bagus. Harganya sama, bisa jadi dia seperti Mercy barangkali, bisa jadi. 100 ekor onta. Saya sebutkan saja namanya. Abu Sufyan ini kemudian dia berkata, bagaimana dengan anakku Muawiyah?
Kemudian Rasul juga memberikan kepada Muawiyah, anaknya Abu Sufyan nih, sama pembagiannya, 100 ekor unta dan 200 tael perak. Si Muawiyah juga berkata, bagaimana dengan anakku? Namanya Yazid. Yazid pun dikasih oleh Rasul pembagian yang sama, 100 ekor unta dan 200 tael perak. Dan begitu juga kaum muslimin yang lain diberikan oleh Rasul dengan pembagian yang sangat banyak. Siapa itu? Mereka itu sebenarnya orang-orang yang waktu berperang itu mereka kocar-kacir, mereka entah kemana. Mereka orang-orang yang baru masuk Islam. Para hamba sekalian, kaum muslimin wal muslimat hadiyakumullah. Ternyata Rasul tidak memberikan bagian yang banyak, bahkan dikatakan dalam sejarah Rasul sama sekali tidak memberikan bagian kepada sahabat-sahabat inti. Padahal itu Abu Sufyan, Muawiyah, Yazid itu tadi yang disebutkan tadi yang minta itu tuh orang-orang kaya, dasarnya memang sudah kaya. Sementara sahabat yang berasal dari Madinah, mereka itu banyak sekali yang tak memiliki apa-apa, yang memang dasarnya hidup tak berkecukupan, tetapi semangat jihadnya luar biasa. Mereka ini, para sahabat Hawari ini tidak diberi oleh Rasul pembagian harta ghanimah, harta dalam perang dari perang Hunain. Nah, pertanyaannya, kalau mau dalam kategori istilah adil, kira-kira adil nggak itu? Mau bilang tak adil, Rasul yang bagikan. Mau dibilang adil, boleh gini. Ya Allah, para malah, masya Allah. Ini memang itulah kualitas para sahabat gitu ya. Makanya kita tuh kalau mau bicara keimanan itu memang betul-betul tidak bisa kita mau menyandingkan. Jangan menyandingkan. Istilahnya mau apa ya? Mensetarakan sama jangan menyandingkan gitu ya. Istilahnya mau melevel-levelkan dengan sahabat itu jelas jauh sekali. Betapa luar biasanya para sahabat. Itu para hamba sekalian. Para sahabat yang seperti ini, yang tidak dibagi itu, tidak protes. Tidak protes. Kenapa tidak protes? Coba logikanya kemana? Tadi pertanyaannya kan, adil nggak sih gitu kan? Menurut kita itu adil nggak gitu tuh? Rois kira-kira, adil nggak gitu tuh? Mau bilang tak adil, Rasul yang bagikan. Mau dibilang adil, kamu lo aja ini gitu ya? Gimana Rois kira-kira? Adil. Gimana penjelasannya kok jadi adil? Nggak diberi loh. Ini orang yang paling mati-matian membela Rasul. Ketika Rasul nih dalam cerita disebutkan itu, awalnya itu hanya beberapa orang. Rasul itu hampir terbunuh pada perang Hunain itu. Hanya ada beberapa orang yang pagar betis Rasul. Akhirnya sahabat yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib menyerukan. Rasul perintahkan kepada Abbas, wahai Abbas, serukan kepada kaum muslimin, kepada ashabus samurah, orang-orang yang dulu pernah berbaiat waktu perjanjian Hudaybiyah. Disuruhkan oleh sahabat, maka sahabat inti tadi mendengar Abbas bin Abdul Muthalib, suaranya memang terkenal paling lantang nih. Barulah mereka tahu, oh di sana ada Rasul, di sana Rasul. Mereka berkumpul di sekitar Rasul. Jumlahnya tak lebih dari, ada yang mengatakan cuma 40 orang sahabat. Dari berapa orang? Dari 12.000 orang. Masya Allah. Jadi 40 orang ya hanya berkumpul membesar menjadi 100-an orang. Ini sahabat-sahabat Hawariyin, sahabat-sahabat utama yang mereka pagar betis melindungi Rasul dan akhirnya menjadi asbab kemenangan umat Islam pada perang Hunain. Tapi tak dapat pembagian harta rampasan perang. Kira-kira adil atau tidak? Kang Basir lagi. Di samping Basir siapa namanya? Lupa saya. Angga. Kira-kira menurut antum adil nggak itu? Itulah tadi mau bilang adil, mau bilang tidak adil. Rasul yang bagi. Nak bilang adil, rasa-rasa kok jam ini gitu ya. Saya pun tak berani bilang tak adil.
Setiap yang dilakukan Rasul itu pasti adil. Cuma susahnya kalau adil bagaimana penjelasannya? Nah, kalau antum bisa nggak? Kira-kira bisa jelaskan nggak? Ibu-ibu, kalau ada pembagian seperti itu, Rasul kasih kepada orang yang tidak terlalu banyak perannya, bagian yang paling banyak. Tetapi orang yang paling banyak berperan tidak dikasih oleh Rasul harta. Kira-kira adil nggak ibu-ibu nggak itu? Berarti adil kan tuh, berarti imannya udah kuat tuh. Kalau ibu imannya kuat tuh udah mantap tuh, siap jihad sudah. Gimana Kang Basir? Adil. Penjelasannya? Yang punya waktu kan balik membawa harta, tapi yang kaum muslimin itu balik membawa waktu. Ya. Terus apa hikmahnya di situ? Ya, Masya Allah. Jadi inilah keimanan. Para sahabat itu, memang sahabat itu imannya itu sudah sampai di puncak. Bahkan ada yang mendeskripsikan gini, menggambarkan keimanan sahabat itu seperti ini. Itu manusia yang paling tinggi imannya, tentu setelah Rasul ya, adalah para sahabat Rasul yang berada bersama Rasul itu. Imannya itu sudah sampai di puncak. Sehingga andai kata dibuka seluruh misteri dunia, misteri langit, itu tidak akan menambah keimanan sahabat. Kenapa tidak menambah? Karena imannya sudah sampai di puncak. Tapi memang untuk ukuran manusia selain Nabi, kalau Nabi tentu saja lebih tinggi gitu. Itu sahabat. Jadi para hamba Allah sekalian, memang sahabat itu mereka itu sudah dalam kondisi hatinya betul-betul sudah apa? Betul-betul sudah tidak terpengaruh lagi dengan dunia. Apalagi kalau pembandingnya itu adalah keimanan. Apalagi kalau pembandingnya itu seperti yang disampaikan oleh Kang Basir tadi, kalau pembandingnya itu adalah Rasulullah. Rasul memberikan pilihan. Saya kasih pilihan nih. Antum saya kasih harta, tetapi saya pulang ke Mekah. Jadi nanti kalian ke Madinah bawa harta yang banyak. Nanti harta yang banyak-banyak itu rampasan perang tuh saya kasihkan kepada kalian. Tetapi nanti saya pulang ke Mekah. Atau dibalik, hartanya kita kasihkan dengan penduduk Mekah. Kata Rasul, saya memberikan dunia kepada orang yang masih mempertimbangkannya. Ada loh di kalangan manusia kala itu, dan sampai sekarang tuh ada juga orang yang keimanannya itu sangat dipengaruhi oleh jumlah harta yang didapat. Rasul tahu itu. Ini orang kalau nggak dikasih harta kembali kafir dia. Ini orang kalau dikasih harta menurun dia punya iman. Untuk menjaga keimanan dia, makanya disebut malaf. Maka dikasihlah harta agar untuk sementara waktu sambil dibina dia punya keimanan meningkat gitu kan, stabil, dikasih dulu dia harta. Contoh sederhana itu kita kira-kira bagusnya kalau orang puasa kan ikhlas kan Pak ya. Orang puasa itu kan ikhlas harusnya kan. Termasuk anak kecil, anak kita yang baru 5 SD itu, kita maunya kan dia ikhlas puasa. Tapi tak sampai ilmu ikhlas ke dia itu. Lalu kita kasih dia duit, kita kasih iming-iming. Nah, kalau kau nanti puasa sampai 30 hari atau 29 hari sampai selesai bulan Ramadan, Bapak kasih kau 200.000. Mau dia puasa itu? Betul-betul mau dia puasa. Walaupun dia haus lapar-lapar, mau dia puasa. Ikhlas atau bukan nih? Jelas bukan ikhlas. Tapi mana yang lebih bagus? Dia tak puasa dengan dia puasa walaupun dikasih duit tadi. Sambil kita bina. Ini namanya orang yang masih diiming-imingi dengan harta. Ternyata orang-orang tolako itu sebagian hatinya, isi hatinya itu masih diisi dengan dunia. Rasul kasih dia. Para sahabat sudah sama sekali tidak menghitung itu. Mereka pulang ke Madinah tanpa membawa harta dan mereka tetap menjadi sahabat setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ini pelajaran penting bagi kita, dan menurut hemat saya kalau model seperti ini memang berat benar bagi kita Pak. Kami pernah tanyakan kepada
ikhwan-ikhwan yang lain gitu ya, dalam satu kajian yang lain. Sama juga pertanyaan modelnya seperti ini. Temanya sama. Sebilang kalau seperti ini, amir kita, pimpinan kita memberikan bagian yang berbeda. Umpamanya si fulan dikasih segini. Anggaplah mengerjakan suatu pekerjaan, sama-sama pekerjaannya itu sama, bebannya sama, tapi si fulan dikasihnya segitu, yang lainnya dikasihnya segini, beda. Termasuk kita dikasih bagian yang sedikit. Nah, mulai gitu tuh protes. Nah, ini tak adil nih tadi itu. Padahal itu belum tentu jumlah yang sama itu belum tentu sama dengan keadilan, belum tentu. Adil itu tak mesti sama. Adil itu tak mesti sama. Ya Allah ciptakan kepada kita di muka bumi makhluk ini kan, coba ada nggak yang sama persis kehidupan ini? Anak kita itu orang kembar, lahirnya bedanya paling cuma 5 menit, tetapi nanti begitu dia beranjak dewasa, beda-beda itu hidupnya. Nasibnya beda kata orang, rezekinya beda, bahkan mungkin bentuknya beda, sikap macam-macam, pasti berbeda. Masa kemudian kita bilang tak adil Allah itu? Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian ada hamba-hamba Allah, ada manusia yang Allah ciptakan tak sempurna. Ada barangkali yang lahir mereka tak tangannya pendek, atau mungkin ada yang mungkin ada yang lehernya agak pendek itu, sehingga untuk noleh itu bergerak semua dia punya badan. Bahkan mungkin ada yang Allah cabut pendengarannya, penglihatannya, sehingga dia tidak bisa melihat. Ada juga yang tak bisa mendengar. Kemudian kita katakan adalah Allah itu karena tak sama. Allah tetap adil. Pasti ada kelebihan di balik itu, pasti ada hikmah di balik itu. Dan banyak sekali orang-orang hebat itu, orang-orang besar itu berasal dari dari bentuk yang tidak disempurnakan oleh Allah SWT. Ada tuh, saya pernah ngelihat, dah agak lama sih waktu itu. Ada orang nyupir itu, supir tuh, tapi tak bisa ngelihat. Ada nggak para Iwan? Pernah lihat nggak di TV? Dia nyetir mobil, tak bisa ngelihat. Itu Masya Allah. Betapa hebatnya pandangan hati orang ini. Jadi Allah lebihkan di bagian yang lain. Allah cabut satu kenikmatan darinya, tapi Allah lebihkan di bagian yang lain. Tetapi memang akhirnya nanti hitung-hitungan manusia itu memang wajar saja Allah tidak berikan Allah bedakan nikmat fisik gitu ya, karena memang kemuliaan itu memang tidak ditimbang dengan fisik kan. Tidak ada ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa harga manusia itu di sisi Allah ditimbang dengan fisik. Tidak ada. Kalau memang timbangannya itu fisik, ya pasti orang yang paling sempurna fisiknya paling mulia dia. Siapa yang paling mulia di sisi Allah? Para hamba Allah sekalian, orang yang bertakwa. Orang yang Allah tidak sempurnakan fisiknya, apakah bisa bertakwa? Sangat bisa bertakwa. Orang yang tidak bisa mendengar, apakah bisa bertakwa? Sangat bisa bertakwa. Orang yang tidak bisa melihat, apakah bisa bertakwa? Sangat bisa bertakwa. Begitu seterusnya. Allah akan timbang nanti di sisi Allah, siapa yang paling besar rasa takutnya kepada Allah, itulah hamba Allah yang paling mulia. Makanya jangan sedih dengan Allah batasi harta. Jangan sedih dengan Allah batasi fisik-fisik seseorang. Ada yang mengatakan bahwa dia tidak cakep, tidak cantik. Jangan sedih dengan itu, karena Allah tidak nilai kita dengan itu. Allah nilai kita dengan takwa. Dimana ketika kita bicara takwa, semua manusia punya kesempatan, punya peluang yang sama untuk meraih derajat takwa di sisi Allah SWT. Tergantung apa? Tergantung kesembuhan dirinya. Masya Allah. Allah Maha Adil. Makanya Allah Maha Adil. Lagi pula fisik itu kan nanti akan hancur kok. Berapa lama sih yang kita orang yang mungkin mengeluh karena fisik? Berapa lama itu umur fisik itu? Dibandingkan kehidupan nanti yang akan Allah pertanggungjawabkan, minta pertanggungjawaban nanti sampai dia menghadap Allah. Seumur dunia, seumur nyawanya, seumur jantungnya kan. Kalau dia berumur 50 tahun, ya 50 tahun umur fisik itu. Allah kasih beban, Allah kasih ujian kepada dia dengan fisik seperti itu gitu. Oke. Kok kita lalu banyak bicara fisik pula ya. Nah, jadi para malah sekalian, pendek cerita,
para sahabat tadi kembali ke Madinah, mereka berbahagia, mereka bersyukur kepada Allah karena mereka bersama Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa bahagianya orang-orang yang dibersamakan dengan Rasulullah. Oleh karena itu, ya sebenarnya hamba-hamba Allah di belakangan, yang hidup di belakang hari seperti kita ini, kita bisa bersama Rasul dalam tanda kutip. Kita bisa bersama Rasul. Bagaimana caranya? Kita hidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir kata yang akan kami sampaikan di sini, kami tutup dengan sebuah hadis Rasul. Makna dari hadis Rasul. Rasul rindu dengan ikhwan-ikhwan, saudara-saudaraku, kata Rasul. Para sahabat bertanya, siapa itu? Ada yang mengatakan kami ya Rasul, kata para sahabat. Kata Rasul, kalian bukan ikhwanku, kalian adalah sahabatku. Lantas siapa ikhwanku? Kata Rasul, orang yang tidak pernah bertemu denganku, tetapi mereka iman kepadaku dan mereka berkasih sayang satu sama lain. Cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bersaudara karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para hamba Allah sekalian, jadi kita memiliki peluang yang sama untuk menjadi ikhwannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memiliki peluang sebagaimana dahulu yang Allah berikan kepada para sahabat, pada kaum muslimin, untuk meraih takwa dan ujung-ujungnya nanti jannatul na'im. Kita ini insya Allah adalah hamba-hamba Allah yang juga dipersiapkan surga. Kita ini dipersiapkan surga oleh Allah, tapi pakai syarat. Syaratnya apa? Iman kepada Allah, beramal soleh di jalan Allah, gitu kan, dan istiqomah sampai mati dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, jangan mati melainkan dalam keadaan berserah diri atau dalam keadaan muslim. Para hamba Allah sekalian, kaum muslimin wal muslimat hafizakumullah, inilah yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.